bank, dan asuransi. Langsung saja yang pertama mengenai riba. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Setidaknya ada 4 macam riba, yaitu qard, fard, nasi'ah, dan yad. Adapun hukum dari riba yaitu haram. Yang kedua yaitu mengenai bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dibagi menjadi 2, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Yang terakhir yaitu asuransi. Asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Selanjutnya mengenai materi tentang kurban dan akikah. Yang pertama mengenai kurban. Kurban adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Waktu dan tempat menyembelih kurban adalah sejak selesai sholat Idul Adha atau 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Akikah adalah hewan yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru lahir. Hukum akikah adalah sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Akikah untuk anak laki-laki yaitu 2 ekor dan untuk anak perempuan yaitu 1 ekor. Pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Materi yang pertama mengenai hibah. Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Adapun rukun dan syarat hibah, yang pertama pemberi hibah atau wahib, yang kedua penerima hibah, dan yang ketiga barang yang dihibahkan, dan yang keempat akad atau ijab dan qabul. Yang kedua yaitu mengenai sodako dan hadiah. Sodako adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Rukun sodako dan hadiah adalah yang A, pemberi sodako dan hadiah, yang B, penerima sodako dan hadiah, dan yang C, ijab dan qabul, dan yang terakhir barang atau benda. Dan yang ketiga mengenai wakaf. Wakaf adalah memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam-macam wakaf yaitu 1, wakaf ahli atau wakaf khusus, dan yang kedua wakaf khairi atau wakaf umum, yaitu zakat dan hikmahnya. Adapun pengertian zakat yaitu, zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukurannya tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu ain. Yang selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Yang pertama zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa bahan pokok dan sejumlah uang sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban berpuasa. Yang kedua yaitu zakat mal, adalah kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab atau ukuran banyaknya dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun hikmah zakat yaitu yang pertama membersihkan jiwa seorang mukmin, dan yang kedua meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang, dan yang ketiga menghimpun hati yang tercerai-berai di atas keimanan Islam, dan yang keempat membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang miskin, yang kelima membersihkan harta dan mengembangkannya, dan yang terakhir menegakkan kemaslahatan umum. Materi yang selanjutnya yaitu daman dan kafalah. Daman adalah suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan untuk penjamin pelunasan hutang seseorang. Daman hukumnya boleh dan sah dalam arti diperbolehkan oleh syariat Islam, selama itu tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Adapun rukun daman antara lain, yang pertama perjaminan atau damin, yang kedua orang yang dijamin hutang atau madmun adhu, yang ketiga penagih yang mendapat jaminan atau madmun lahu, dan yang terakhir lafal atau ikrar.
Yang selanjutnya yaitu kafalah adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan. Rukun kafalah adalah yang pertama kafil, yang kedua arsil, yang ketiga ma'ful lahu, dan yang terakhir ma'ful bihi. Selanjutnya yaitu hikmah daman. Hikmah daman yang A yaitu munculnya rasa aman dari penjamin, B munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi hutang, C terbentuknya sikap tolong menolong dan persaudaraan, dan yang D menjamin akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu hikmah kafalah. Yang A, adanya unsur tolong-menolong antar sesama manusia. Yang ke B, orang yang dijamin terhindar dari perasaan malu dan tercela. Yang ke C, makfur lahu akan terhindar dari unsur penipuan. Dan yang D, kafil akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.